Karena memang kalau sudah berteman 10 tahun lebih itu tidak memperdebatkan hal-hal remeh-temeh. Secara prinsip kan podo, kita tujuannya untuk bersama, untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Sinkron itu menurut saya adalah saling menutupi kelemahan. Saya punya kelemahan ditutupi Mas Rizal, begitupun juga sebaliknya. Ini jenis sinkronisasi. Tapi tidak akan pernah yang namanya terus A, B, B, C, D, D. Tapi demi kepentingan bersama, bagaimana caranya A, B, C, D berkumpul untuk satu tujuan dan menggapai tujuan bersama-sama. Ya, itu salah satu mungkin yang menjadi PR saya atau kita bersama lah. Jadi kesuksesan kita itu pada saat kita bisa melahirkan adik-adik atau penerus baru yang lebih baik daripada kita. Karena memang kalau sudah berteman 10 tahun lebih itu tidak memperdebatkan hal-hal remeh-temeh. Secara prinsip kan podo, kita tujuannya untuk bersama, untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Jadi asalkan masih tujuan. Kalau kita ngomong Bung Karno dan Bung Hatta, di tunggal Bung Karno Bung Hatta itu kan meskipun berbeda, tapi tetap paling tidak mereka satu visi. Dengan jalan yang berbeda, meskipun Bung Hatta pada waktu itu keluar dari istana, tapi tetap satu visi. Sampai akhirnya Bung Karno mau meninggal pun, akhirnya Bung Hatta pun yang menemani, gitu loh. Lah, berkaca dari situ, yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggal. Makanya ketika ditanya 10 tahun sinkronisasinya bagaimana, ya tidak akan pernah sinkron. Karena apa? Sinkronan kita itu nanti diukur dari seberapa jauh kita melangkah untuk mencapai tujuan kita bersama. Karena kalau sudah sinkron itu menurut saya adalah saling menutupi kelemahan. Saya punya kelemahan ditutupi Mas Rizal, begitupun juga sebaliknya. Ini jenis sinkronisasi. Tapi tidak akan pernah yang namanya terus A, B, B, C, D, D. Tapi demi kepentingan bersama, bagaimana caranya A, B, C, D berkumpul untuk satu tujuan dan menggapai tujuan bersama-sama. Ya, yang jelas kita bisa bareng, kita bisa kumpul seirama karena kita berbeda, Mas. Orang mungkin ono barang podo iso dicakep kita disiram. Justru karena kita berbeda akhirnya kita seakrab ini. Ya. Oh, belum. Kalau kita ngomong istimewa masih jauh lah. Kita masih banyak yang perlu kita buktikan sebagai anak muda. Itu ya. Iya, betul. Jadi gini loh Mas Gus Romli, kita dikatakan istimewa. Menurut saya dengan Mas pun sama. Apabila kita sudah bisa menelurkan ide gagasan, tidak hanya itu ya, tidak hanya ide gagasan, tapi kemampuan dan kemauan itu ke generasi selanjutnya, itu baru dikatakan istimewa. Putra Sang Fajar itu hebat ketika bisa melahirkan Putra Sang Fajar berikutnya. Hadi Wijaya hebat melahirkan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Ari Wahid Arjalwara Hidayat akan melahirkan siapa kan kita belum tahu. Apakah? Karena kita satu generasi sing menginjak tua ini sudah hampir kepala 4 ini, itu kan saatnya kita menyiapkan regenerasi besok. Ya, itu salah satu mungkin yang menjadi PR saya atau kita bersama lah. Jadi kesuksesan kita itu pada saat kita bisa melahirkan adik-adik atau penerus baru yang lebih baik daripada kita. Ini betul Mas Rizal. Betul sih, dukung Mas Rizal itu mau terus. Cuman dulu dan sekarang kan berbeda Mas Rizal ya. Kalau kita dulu kita ngomong kebersamaan kita dilandasi dengan penderitaan, mungkin masih sadar orang mau menerima dan kita sebagai orang mengambilnya pun enak ketika sama-sama yang diajak mau menderita bareng. Oke, satu visi, oke. Tapi hari ini kan berbeda. Anak muda zaman sekarang itu kan disuruh menderita susah. Padahal tidak ada yang namanya kebahagiaan tanpa penderitaan, tidak ada yang namanya tertawa tanpa tangisan kan gitu Gus. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Berarti kan di balik kesulitan ada kemudahan. Juga di balik kemudahan ada kesulitan. Tinggal kita itu mau mengambil yang mana. Kalau kita ngambil kemudahan dulu, ya kesulitan yang akan datang belakangan. Tapi kalau kita mengambil kesulitan di depan, kemudahan akan datang di belakang. Aku pinginnya Jepara itu besok
generasi muda itu paling tidak punya cita-cita. Hari ini harus punya cita-cita untuk membawa Jepara ke depan yang lebih baik daripada yang sekarang, termasuk daripada saya ataupun Mas Rizal. Kalau generasi muda berhenti bercita-cita, berhenti berharap, berarti peradaban kita akan berhenti. Satu abad NU, kita ngomong peradaban, NU berdampak kepada peradaban. Peradaban itu tanggung jawabnya ada di pundak anak-anak muda, dan kami yang tua-tua harus bisa menghantarkan generasi muda untuk menjemput peradaban yang lebih baik. Ya, saya cukup mengamini saja Mas kalau ini apa yang disampaikan oleh Mas Ari.